warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Suryati. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang analisis kebijakan publik tentang kesehatan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari analisis kebijakan itu. Analisis kebijakan yaitu aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan, atau bisa juga disebut tentang suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan suatu organisasi publik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menunjang kualitas pelayanan rumah sakit itu sendiri harus mempunyai aspek-aspek tersendiri, seperti biaya pelayanan rumah sakit. Harus ada pembebasan biaya bagi penerima askeskin atau jaskesmas. Yang kedua adalah keamanan lingkungan, agar para pasien tidak mengeluhkan tentang kehilangan lagi dan lagi, agar mereka juga merasakan keamanan atau kenyamanan di rumah sakit itu sendiri, yang mendapat perhatian lebih agar dapat memberikan layanan kepada pasien dengan asas-asas keadilan dan ketepatan waktu untuk melayani para pasien. Yang kedua yaitu penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan miskin. Selanjutnya yang itu tentang kejelasan tentang fungsi petugas. Informasi ini harus dipampangkan secara jelas kepada pasien agar ketika para pasien ini menjalankan proses pengobatan, mereka tidak kebingungan dalam mengetahui fungsi-fungsi petugas tersebut. Yang terakhir adalah kejelasan tentang penyakit pasien. Petugas medis harus menjelaskan dengan detail atau teliti kepada pasien tanpa menggunakan bahasa. Berbagai upaya telah diambil oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin untuk mengurangi beban kemiskinannya. Salah satunya adalah dengan membuat Jamkesmas, yang mana masyarakat yang telah didata oleh BPS akan bisa mengakses bidang kesehatan itu dengan mudah, yang dibiayai oleh APBN. Selanjutnya itu rekomendasi untuk kebijakan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau JPKM. Yang pertama itu aspek-aspek kualitas pelayanan kesehatan. Masyarakat miskin perlu medis yang rumit kepada pasien agar semakin mudah dimengerti. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, fungsi rumah sakit ini harus dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Akan bisa mengakses bidang kesehatan itu dengan mudah, yang dibiayai oleh APBN. Selanjutnya itu rekomendasi untuk kebijakan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau JPKM. Yang pertama itu aspek-aspek kualitas pelayanan kesehatan. Masyarakat miskin perlu medis yang rumit kepada pasien agar semakin mudah dimengerti. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, fungsi rumah sakit ini harus dikembalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia di bidang kesehatan untuk menangani COVID-19. Ketika masyarakat dunia sedang sibuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia justru tidak menyiapkan apa-apa untuk menghadapi dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Pemerintah cenderung menganggap remeh hal tersebut. Ini misalnya tampak dari narasi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada pertengahan Januari yang menyatakan masyarakat tidak perlu panik soal penyebaran virus corona. Sementara itu, beberapa hari kemudian pada awal Februari, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengklaim bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara besar di Asia yang belum memiliki kasus positif virus corona. Narasi-narasi tersebut menunjukkan ketidaktanggapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang pada saat itu sudah menyebar ke berbagai negara, sekaligus juga menggambarkan lemahnya daya antisipatif dan adaptif struktur birokrasi pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah kesehatan. Ketidakmampuan birokrasi untuk menanggapi perubahan yang begitu cepat dalam hal kesehatan mendorong
kebingungan para elit politik sekaligus juga perumus kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Akibatnya, justru narasi-narasi yang negatif yang muncul dibanding narasi yang bersifat positif dan implementatif dalam hal pandemi COVID-19. Kalian bisa melihat pada data kasus COVID-19 per tanggal 4, yaitu 4 April 2020, kasus baru sebanyak 106 orang dan yang meninggal 10 orang. Pada akhir tahun, 4 Desember 2020, kasus baru sebanyak 5.803 dan yang meninggal 124. Pada 4 April 2021, kasus baru sebanyak 6.731 dan yang meninggal 427 orang. Kalian juga bisa melihat pada grafik ini bahwa setiap hari kasus virus corona selalu mengalami kenaikan dan pada tanggal 1 Maret sampai 13 April 2021 kasus corona semakin menurun. Faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Yang pertama, masyarakat mengabaikan protokol kesehatan dan seolah-olah tidak memiliki empati meski telah menyaksikan banyak korban yang muncul setiap hari menjadi kasus positif COVID. Yang kedua, masyarakat belum menerapkan protokol kesehatan dan hal ini diperburuk dengan perilaku masyarakat yang sering berkerumun sehingga meningkatkan risiko penularan. Yang ketiga, sebagian besar masyarakat takut untuk melakukan tes ketika memiliki gejala karena adanya stigma negatif di masyarakat. Dan yang terakhir, masih terjadinya mobilitas masyarakat terutama di masa libur panjang dan cuti bersama. Beberapa kebijakan pemerintah Indonesia di bidang kesehatan untuk menangani kasus COVID-19. Yang pertama, 65,8 triliun untuk belanja penanganan kesehatan. Yang pertama yaitu alat kesehatan seperti APBD, test kit, reagent, ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain. Yang kedua, sarana dan prasarana kesehatan antara lain upgrade 132 rumah sakit bagi penanganan pasien COVID-19 termasuk Wisma Atlet. Yang ketiga, dukungan sumber daya manusia. Kebijakan yang kedua yaitu 5,9 triliun untuk insentif tenaga medis pusat dan daerah, yaitu tenaga medis pusat sebesar 1,3 triliun dan tenaga medis daerah 4,6 triliun. Yang kedua, insentif dokter spesialis 15 juta per bulan, dokter umum 10 juta per bulan, perawat 7,5 juta per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya 5 juta per bulan diberikan selama 6 bulan. Yang ketiga, kebutuhan anggaran untuk insentif tenaga medis yang dihitung adalah hanya untuk tenaga medis rumah sakit pusat, Satker, KKP, BTKL, dan balik bangkes termasuk yang bertugas di rumah sakit Wisma Atlet. Yang keempat, anggaran untuk insentif akan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat dan daerah termasuk menggunakan DAK fisik kesehatan dari biaya operasional kesehatan dan APBD. Kebijakan yang ketiga yaitu 300 miliar untuk santunan kematian bagi tenaga medis kesehatan. Kebijakan yang keempat, 3 triliun dialokasikan ke subsidi iuran untuk penyesuaian tarif pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sesuai dengan Perpres nomor 75 tahun 2019. Kebijakan yang kelima yaitu pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan yang keenam yaitu relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 berupa pembebasan dari kewajiban izin edar atau SIS. Yang ketujuh yaitu pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk biaya perawatan pasien COVID-19 yang disentralisasinya melalui Menteri Kesehatan. Dan yang terakhir yaitu vaksin COVID-19. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rubiansah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kebijakan pemerintah pelaksanaan vaksin COVID-19. Latar belakang vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu pemerintah telah menerapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam. Yang kedua, pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu pandemi COVID-19
yang melanda dunia juga memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor, diantaranya sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan. Kemudian yang keempat, perlu segera dilakukan intervensi, tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi yang lain yang efektif melalui upaya pemberian vaksin. Hasil kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19. Dengan adanya berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menangani COVID-19, seperti anggaran kesehatan saat pandemi COVID-19, menurut kelompok kami sudah berjalan dengan baik karena bisa kita lihat dari berkurangnya kasus positif COVID-19 yang sejak bulan Maret 2020 selalu mengalami peningkatan. Seperti pada tanggal 1 Januari 2021 sebanyak 8.072 kasus positif COVID-19 dan pada tanggal 13 April 2021 jumlah kasus positif COVID-19 mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebanyak 5.702 kasus positif COVID-19. Tetapi pada bulan Juni 2020 kementerian dan lembaga mengalami kegagalan saat menerima anggaran khusus positif COVID-19 karena kementerian dan lembaga terbiasa menghabiskan anggaran di akhir tahun. Penyerapan anggaran kementerian di akhir tahun dapat cepat mengalir karena transaksi yang sudah lazim dilakukan. Mengadakan acara di hotel, biaya perjalanan sampai konsumsi, dan kondisi ini jauh berbeda dengan saat pandemi. Padahal semua serba dalam jaringan atau daring. Yang tidak membutuhkan banyak biaya yang besar, tapi kementerian dan lembaga masih bingung, padahal sudah jelas dana tersebut adalah dana untuk menangani COVID-19. Faktor lain adalah kepemimpinan menteri dan pejabat di kementerian dan lembaga memiliki peran besar dalam melakukan penyerapan anggaran. Caranya dengan membuat terobosan, yaitu yang diikuti dengan kebijakan yang tepat. Izin penggunaan vaksin COVID-19 untuk kelompok usia dewasa, yaitu 18 sampai dengan 59 tahun pada 11 Januari 2021. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM juga telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin COVID-19 kepada kelompok usia 60 tahun ke atas atau lansia. Uji klinik fase 1 dan 2 di Cina, yaitu yang melibatkan subjek lansia sebanyak sekitar 400 orang yang divaksin COVID-19 sebanyak 2 dosis vaksin dengan jarak antara dosis yaitu 28 hari. Menunjukkan hasil imunitas yang baik dan tidak memiliki efek samping berupa kematian atau efek samping yang serius. Peningkatan kadar antibodi dengan zero conversion rate setelah 28 hari setelah pemberian dosis kedua antibodi sekitar 97,96%. Penggunaan vaksin COVID-19 dapat dikatakan maksimum jika jumlah masyarakat yang terdapat virus corona menurun, begitu juga dengan jumlah kematian yang disebabkan oleh virus corona mengalami penurunan. Menurut kelompok kami, dengan adanya kebijakan pemerintah tentang vaksin sudah efektif karena sampai saat ini hasilnya menunjukkan bahwa vaksin tersebut sudah efektif untuk melawan COVID-19. Karena dilihat dari masyarakat yang sudah menggunakan vaksin tidak ada infeksi parah dan tidak ada rawat inap dalam kelompok vaksin. Walaupun sebenarnya ada beberapa sedikit yang mengalami gejala akibat dari vaksinisasi ini atau pemberian vaksin ini. Untuk rekomendasi dari kelompok kami itu, yang pertama, kementerian bisa menganggarkan dana yang diperlukan untuk penanganan dan
penanggulangan pandemi COVID-19 dengan tepat dan cepat, yaitu transparan dan akuntabilitas, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti korupsi, kecurangan, dan pengelolaan anggaran dana COVID-19 yang tidak benar. Perlu adanya pengawasan pengeluaran pemerintah secara internal untuk menanggulangi COVID-19 dengan tujuan agar semua rencana anggaran sampai tepat sasaran dan tidak terjadi pembengkakan yang tidak diperlukan di kemudian hari. Kemudian, pemberian vaksin COVID-19 disertai dengan penyerapan protokol kesehatan yang ketat merupakan upaya akselerasi dalam rangka penanggulangan pandemi. Kemudian kegiatan vaksin COVID-19 harus meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, di mana keseluruhan tahapan ini akan didukung oleh sistem informasi terintegrasi. Kemudian perlu dilakukan komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum